Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 strategi catur untuk melawan pembukaan D4. Tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share. Jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah oke teman-teman, langsung saja kita masuk di strategi yang pertama, di mana semua pertandingan ini saya ambil dari pertandingan antara Mikhail Tal teman-teman. Nah untuk di pertandingan pertama, Bukti Gurneze memegang bidak putih melawan Mikhail Tal memegang bidak hitam. Di mana putih mengambil pembukaan D4, kuda ke F6, India defend, C4, C5, dan ini dikenal dengan binary defend, D5, E6, menawarkan pertukaran pion, kuda ke C3, dan E kali D5, C kali D5, D6, kuda ke F3, dan G6. Mempersiapkan gajah Fianchetto, E4, mengaktifkan gajah ke depan, dan sekaligus pion ini juga mengawal petak F5. Gajah G7 mempersiapkan rokade, gajah ke E2, rokade, rokade. Petang E8 mengancam pion, kuda ke D2, bersupport pion, kuda ke A6, petang E1, jelas tetap sama menguasai jalur E. Kuda ke C7, A4, B6 langsung mencegah pergerakan dari pion teman-teman. Menteri ke C2, kuda G4 mengancam pion, H3 mengancam kuda, dan di posisi seperti ini Mikhail Tal menjawab dengan kuda kali pion, pengorbanan perwira kuda. Dan setelah pengorbanan diterima, raja pukul kuda, menteri ke H4 sekak, raja F1. Nah teman-teman, sebelumnya di posisi seperti ini apabila G3 menutup, maka gajah ke D4 sekak. Dan di sini raja mempunyai dua pilihan. Yang pertama raja G2, maka menteri kali pion sekak, raja ke F3, beteng ke E5. Dan jelas ini juga ancaman skakmat ke depan. Kuda ke C4 mengancam beteng, gajah G4 sekak, raja ke F4, dan G5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-17. Nah, di posisi seperti ini untuk jawaban yang kedua yaitu adalah raja ke F3, maka menteri ke H5 sekak, raja G2, dan di posisi seperti ini langsung bisa menjawab dengan menteri kali pion sekak, raja ke F3, beteng E5, dan jelas hasilnya akan sama seperti tadi, B3, maka gajah G4 sekak, raja ke F4, G5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-18. Nah di posisi seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan G4? Maka menteri pukul pion skak, raja ke F4, dan menteri ke E3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini raja F1, dan dijawab oleh Mikhail Tal gajah ke D4, ancaman skakmat, kuda ke D1 untuk mensupport petak F2, dan menteri kali pion. Dan ini pengorbanan menteri ini bukan gratis. Apabila diterima dengan pion kali menteri, maka gajah kali pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di posisi seperti ini. Di jawaban aslinya gajah F3 mensupport pion, maka menteri ke H2, dan jelas ancaman skakmat ke depan. Kuda ke E3 memblokir jalur gajah, F5, dan kuda D ke C4 mengancam juga pion dan sekaligus melindungi kuda teman-teman. Nah di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung diterima pertukaran pion ini dengan pion E kali F5, maka menteri ke H1 skak, raja ke F2, menteri ke H4 skak, G3 menutup, menteri H2 skak, gajah ke G2 menutup, dan beteng kali kuda, beteng kali beteng, dan gajah kali beteng sekak,
dan raja kali gajah, dan menteri kali gajah. Nah teman-teman, di bawah seperti ini jelas hitam diunggulkan. Menteri keempat mengadu menteri, maka kuda kali pion, skak. Raja gede 3, gajah kali pion mengancam menteri, menteri kali gajah, dan kuda ke B4 terlebih dahulu, skak. Raja E3, maka pion kali menteri, dan di bawah seperti ini juga hitam sudah diunggulkan 1 perwira menteri, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini dijawab dengan kuda D ke C4, mensupport kuda dan sekaligus mengancam pion. Dan F kali E5 mengancam gajah, dan gajah kali pion, gajah ke A6 memimpin kuda, gajah ke F3, beteng E5, dan jelas mempersiapkan membuka ruang buat beteng untuk berkembang menyerang raja. Beteng A3 mensupport juga kuda, beteng A ke E8 menambah tekanan buat kuda, gajah D2, dan jelas untuk mempersiapkan mengadu gajah. Dan di bawah seperti juga Mikhail Tal menjawab dengan kuda kali pion, dan gajah kali kuda, skak, beteng kali gajah. Raja E2 dan gajah kali kuda, beteng kali gajah, dan gajah kali kuda, skak. Menteri kali gajah, dan menteri pukul pion, skak. Raja gede 1, menteri kali gajah, skak, teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di strategi yang pertama. Sekarang kita masuk di strategi yang kedua. Nah teman-teman, di strategi yang kedua, di mana saya ambil dari pertandingan antara Egor memegang bedak putih melawan Mikhail Tal memegang bedak hitam, di mana Egor mengalih pembukaan D4, kuda ke F6, India defend, C4, G6, dan jelas mempersiapkan gajah Fianchetto ke depan, kuda ke C3, gajah G7, E4, D6, dan jelas mengawal petak E5 dan sekaligus C5. Gajah ke E2, rokade, gajah G5, menyerang kuda, C5, D5, dan E6, menawarkan pertukaran pion. Menteri ke D2, dan jelas teman-teman mempersiapkan mengadu gajah dan sekaligus rokade sayap menteri. E kali D5, E kali D5, dan jelas jalur E sudah terbuka. Menteri ke B6 mengancam juga pion dan menghindari pin dari gajah, kuda ke F3, gajah ke F5, dan jelas langsung menguasai diagonal sayap menteri. Kuda H4 menyerang gajah, kuda ke E4 menyerang juga menteri, dan sekaligus menawarkan pertukaran kuda. Dan kuda kali kuda, gajah kali kuda. Nah lihat teman-teman, di poin seperti ini perkembangan perwira dari hitam sangat leluasa untuk menyerang. Rokade sayap menteri dilakukan, kuda ke A6, dan jelas teman-teman bisa berkembang ke depan ke B4 untuk menyerang di pertahanan raja putih. F3 menyerang gajah, dan di bawah seperti ini juga Mikhail Tal memilih dengan kuda ke B4, mengorbankan perwira gajah, dan pengorbanan diterima dengan pion kali gajah, kuda kali pion, skak. Raja ke B1, dan kuda ke C3, skak. Nah lihat teman-teman, di mana kuda juga dikawal oleh gajah, dan pion di petak B2 juga dipin oleh menteri. Raja ke C1, dan kuda kali pion. Nah lihat teman-teman, mengancam menteri dan sekaligus mengancam gajah, dan menteri juga mengancam pion B2. Menteri ke C2, barulah kuda kali gajah, kuda ke F3 mengadu kuda, kuda kali kuda, gajah kali kuda, A5, dan jelas teman-teman untuk mendukung petak B4, dan juga bisa mempersiapkan membongkar di pertahanan raja putih. Beteng ke D3 bersiap untuk mengancam menteri ke depan,
A4 langsung menguasai petak B3. Beteng E1 menteri ke B4 mengancam juga beteng E7 mengancam juga pion dan menguasai baris ke-7. Beteng F ke E8 mengadu beteng kali beteng, sekak, beteng kali beteng. Dan jelas untuk sementara jalur E dikuasai oleh hitam. Raja B1, B5 menawarkan pertukaran pion juga, beteng A3 untuk mengancam pion. Dan di pos seperti ini juga Mikhail Tal beteng E1 sekak. Raja ke A2 menteri kali A3 sekak. Dan pion kali menteri beteng A1 sekak teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-26. Di pos seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan pion kali B5, maka menteri kali pion, dan jelas teman-teman mengancam juga beteng dan bersiap untuk menumpuk beteng menyerang pion B2. Gajah ke E2 secara tidak langsung menyerang juga menteri, beteng B8 tetap sama menyerang juga pion. Beteng D2 untuk mensupport pion dan sekaligus membuka ruang buat gajah menyerang menteri. Menteri B4, raja ke A2 dan C4. Gajah kali C4, maka gajah kali pion. Dan menteri ke D3, gajah ke F6, dan jelas ancamannya tetap skakmat ke depan. G4, raja G7. Nah teman-teman, di pos seperti juga Mikhail Tal sudah unggul 2 pion dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di strategi yang ketiga. Nah teman-teman, di mana di pertandingan yang ketiga ini saya ambil dari Janus Suketsa memegang bidak putih melawan Mikhail Tal. Di mana D4, kuda ke F6, India defend, C4, G6, kuda ke C3, gajah G7, E4, D6, F3. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Samis variasi. Rokade, gajah E3, dan jelas teman-teman untuk mensupport pion ke depan dan sekaligus bisa menumpuk antara gajah dan serta menteri dan membuka ruang buat beteng. E5 menawarkan pertukaran juga pion, kuda G ke E2 mensupport pion, C6, dan ini juga untuk menghambat perkembangan dari kuda. Menteri ke B3 mengancam juga pion, dan E kali D4, kuda kali D4, D5 langsung menawarkan pertukaran pion. C kali D5, C kali D5, E kali D5. Kuda ke C6 menawarkan perwira kuda teman-teman. D kali C6, beteng E8 menyerang gajah. Raja F2 untuk mensupport juga gajah, maka beteng kali gajah. Nah di pos seperti ini teman-teman dijawab oleh putih beteng D1. Nah sebelumnya di pos seperti ini bila dijawab dengan raja kali beteng, maka gajah ke H6 sekak, raja F2 kembali, maka menteri kali kuda sekak, raja E1 dan menteri ke D2 sekak teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-15 ini. Dan di langkah yang ke-15 ini apa jadinya bila dijawab dengan F4? Maka gajah kali F4 sekak, raja kali gajah, menteri kali kuda sekak. Dan di pos seperti ini ada 3 pilihan buat raja putih. Dan kita ambil saja raja ke F3, maka gajah G4 sekak, raja G3, dan menteri ke E3 sekak, raja ke H4, dan G5 sekak teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini dijawab dengan beteng D1 dan kuda G4 sekak, pengorbanan perwira kuda lagi. F kali G4, maka gajah kali D4.
dan secara tidak langsung menyerang raja. Beteng kali gajah, menteri kali beteng. Menteri ke-5 mengadu menteri, dan di posisi seperti juga Mikael Tal memiliki langkah brilian lagi dengan beteng E2, double skak. Langkah paksa raja kali beteng dan gajah kali pion, skak. Raja E1, beteng E8 skak, gajah E2 menutup, beteng kali gajah, skak. Raja F1, maka menteri F2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di strategi yang ketiga. Sekarang kita masuk di strategi yang keempat ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di strategi yang keempat ataupun yang terakhir, saya ambil dari pertandingan antara Sultan kali Beli memegang bidak putih melawan Mikael Tal memegang bidak hitam, di mana Sultan mengalami pembukaan D4, kuda ke F6, C4, G6, kuda ke C3, gajah G7, E4, D6, F3, dan rokade kuda G ke E2, C6, mengaktifkan menteri, gajah E3, A6, D5, C5, menteri ke D2, mempersiapkan rokade dan sekaligus mempersiapkan mengadu gajah. Beteng E8 menguasai jalur E, kuda ke F4, menteri ke B5, dan jelas secara tidak langsung menyerang pertahanan raja putih. Gajah E2, kuda B ke D7, G4, dan jelas mempersiapkan mendobrak di sayap raja. Kuda E5 mengancam juga pion dan juga bisa berkembang ke D3. G5 mengancam kuda F ke D7, dan jelas ini juga bisa berkembang ke depan ke B6 dan melompat ke A4. Beteng C1, B5, B3, beteng B8, kuda D1 mengadu menteri A3, raja F2, B kali C4, dan gajah kali C4. A5 mempersiapkan mendobrak di sayap menteri, H4, A4, H5, A kali B3, A kali B3, dan kuda kali gajah, pion kali kuda. Kuda ke E5, dan jelas teman-teman mengancam juga pion, dan sekaligus beteng juga sudah siap menyerang menteri. H kali G6, H kali G6, dan untuk sementara jalur H sudah dikuasai oleh putih. Beteng H3 mengancam menteri H4, raja G3, kuda kali C4, menteri ke H2, dan jelas bersiap menyerang raja hitam. Kuda kali gajah, beteng kali kuda, menteri ke D4 menyerang juga beteng, kuda ke E2 menyerang juga menteri ke D2 menyerang juga kuda serta beteng. Menteri H7 skak, simpel, raja F8, kuda ke F4, dan jelas teman-teman bersiap menyerang pertahanan raja hitam. Beteng B1 menyerang juga kuda, beteng E2 menyerang menteri terlebih dahulu, menteri D4, beteng E ke H2, dan jelas mempersiapkan untuk pendobrakan di pertahanan raja hitam. E6 membuka ruang buat raja kabur, kuda ke F2, pengadu beteng, dan beteng kali beteng, beteng kali beteng. E kali D5, beteng D1 mengancam juga menteri E3, beteng kali pion. Beteng E5 mengadu beteng, menteri ke H4, beteng kali beteng, kuda kali beteng mengancam menteri. Menteri D4, menteri H1, dan jelas mempersiapkan mengadu menteri juga teman-teman. Gajah ke E6 mengancam juga kuda,
Menteri B1, dan jelas langsung menguasai jalur B. Menteri ke B2, mengadu menteri. Menteri D3 untuk mensupport kuda. Menteri C1, dan jelas untuk mempersiapkan menyerang juga pion G5. F4, C4 menyerang menteri. Menteri D1 mengadu menteri. Menteri kali menteri simpel, kuda kali menteri, gajah kali kuda, pion kali gajah. Gajah A1, dan jelas teman-teman bersiap mengawal pion promosi. Raja F3 dan C3, kuda ke E3, dan jelas untuk mengawal petak penting C2 yang akan ditempati oleh pion. Gajah ke B2, Raja E4, gajah C1 mengancam juga kuda, kuda ke C2, gajah ke D2, kuda ke D4, Raja E8, kuda ke C2, Raja ke D7, kuda ke D4, Raja ke C7, F5, Raja B6, F kali G6, F kali G6, Raja D3, gajah kali pion, Raja kali pion, gajah ke F6, mengancam juga kuda. Raja C4, maka gajah kali kuda. Raja kali gajah, dan jelas teman-teman di pos seperti ini hitam sudah diunggulkan satu pion bebas. Raja B5, Raja E4, Raja C4, dan jelas pion dipastikan tumbang teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, dan jika kalian ada request ataupun kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.